Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu untuk saudara-saudaraku semuanya, di mana Anda berada, di mana Anda bekerja. Berjumpa lagi bersama channel Joko Pingit-Pingit. Dijuluki manusia seribu aneh asli, orang Jawa Tulen suka cerita yang nyata. Malam hari ini malam Jumat Kliwon, ya, sangat luar biasa sekali, ya. Bagaimana untuk saudaraku, tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita, dikasih pangkat, dikasih kelebihan, dikasih kenikmatan, dikasih rezeki dan rizki dan pernapasan sampai hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur-syukurilah, ya kawan-kawan, ya, karena kita dimudahkan rezeki, kita digampangkan mencari uang, dan kita selalu bertambah berjamaah. Semakin banyak jamaah, semakin kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kawan-kawanku yang malam Jumat Kliwon ini yang sangat indah, tentang seorang ibu yang sangat istimewa. Bagaimana untuk saudaraku semuanya yang ahli spiritualan, untuk ahli tirakatan, selalu sukses, dan salam dari channel Joko Pingit-Pingit ini, dijuluki manusia seribu aneh asli wong Jawa Tulen, suka cerita yang nyata. Semuanya kalau ingin kaya, banyak uang, banyak harta, kita harus membanting tulang dan kita harus bekerja ataupun usaha dagang, ataupun menjadi seorang tukang parkir, ataupun berbisnis, ya. Itulah yang paling mantap dan paling disukain oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari uang yang halal dan lancar, ya. Saya malam hari ini menceritakan sebuah tentang persugihan. Persugihan itu bermacam-macam. Ada persugihan popok wewe, ada persugihan gendruwo, ada persugihan wewe gombel, juga ada persugihan tuyul, juga ada persugihan buto ijo, juga ada persugihan dengan cara kita berdoa. Malam hari ini malam yang sangat indah dan malam yang sangat cerah, ya. Ada seorang kakek, dia suka mencari kayu rencek di hutan yang penuh angker dan penuh mistis dan penuh gendruwo. Dan disitulah seorang kakek itu mencari kayu bakar atau dibilang kayu rencek di hutan sendirian. Kakek itu dari mudanya dia suka menyendiri ataupun suka bersemedi ataupun spiritual yang sangat luar biasa sekali, tanpa ditemani oleh manusia ataupun ditemani dengan makhluk-makhluk astral, termasuk gendruwo, wewe gombel, ular, dan hewan-hewan pun di hutan itu selalu berteman dengan seorang kakek ini. Akhirnya kakek itu bertemu dengan istananya ataupun tempatnya gendruwo. Kakek itu selalu tidak ada rasa takut, cemas, ataupun rasa merinding, ya. Tapi kalau bulu kudukunya terlalu merinding, ya, karena seorang kakek itu, kawan-kawan, menginjak istananya seorang ratu dan raja gendruwo. Di situ juga kakek itu tidak memahami, tidak paham, sebenarnya tidak ingin mengganggu makhluk apapun. Tapi si kakek ini selalu berdoa, aku tidak mengganggumu, aku hanya seorang manusia biasa, ingin mencari kayu rencek ataupun kayu bakar, ya, buat aku masak, ya. Akhirnya seorang gendruwo itu mendatangin kakek itu, dengan kakek itu dilempar batu kena kepalanya. Akhirnya kakek itu bilang,
Astagfirullahaladzim, menyebut seperti ini, astagfirullah, kenapa ada batu melempar kepala saya, ya. Padahal di situ itu tidak ada orang siapapun kecuali makhluk-makhluk asar ataupun makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kakek itu berbicara dengan sendirinya, gendruwoku, kau adalah kawanku dan kau hidupmu berbeda-beda dengan aku. Itu jawab seorang kakek. Tapi kakek itu tidak ada rasa takutnya. Kakek itu usianya 175 tahun, ya. Akhirnya si gendruwo itu menyamar menjadi seorang petani, ya. Dia memarahi kakek itu, "Hei kakek, apa nggak tahu kalau ini istana saya? Mengapa kau berani menebangin pohon yang saya cintai, pohon yang saya puja-puja? Saya sejak dari dulu sebelum ada manusia, ada saya dulu." Itu jawab seorang gendruwo yang menyamar menjadi seorang manusia, menjadi petani. Akhirnya kakek itu menjawab, "Saya tidak paham dan saya tidak tahu. Bila ada kesalahan dari kami, saya mohon maaf," jawab seorang kakek itu. Akhirnya gendruwo itu menghilang. Akhirnya berwujudkan gendruwo yang sangat penuh bulu dan mata merah mencorong. Marah gendruwonya itu bersama kakek itu marah. Akhirnya kakek itu dilemparkan jauh sekali. Ya, itu kawan-kawanku. Akhirnya banyak sekali orang yang tidak memahami tentang istananya gendruwo itu kayak apa. Gendruwo itu bisa kencing juga, kawan-kawan. Kencingnya itu berbau sekali. Gendruwo juga bisa menyamar menjadi manusia, menyerupai manusia bisa. Karena gendruwo itu akhirnya kakek itu sadar dengan membaca istighfar, dan gendruwo itu saling berteman dengan seorang kakek itu. Apakah kakek tidak mau jadi orang kaya, banyak uang? Banyak sekali orang yang mendatangi istanaku, tapi jarang saya suka. Tapi aku suka kepada kakek yang baik hati ini, jawab gendruwo itu. Kakek itu berbicara sambil membacakan ayat-ayat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya gendruwo itu sadar dengan baiknya sendiri. Tadinya marah-marah kepada kakek itu karena pohonnya ditebang sama seorang kakek yang mencari kayu rencek ataupun kayu bakar buat bikin kopi, buat ngeliwat. Kakek itu dari dulu, dari jejakannya itu ditinggal oleh bapak dan ibunya tanpa saudara. Kakek itu belum pernah menikah. Usianya sangat luar biasa sekali, 175 tahun. Ya, akhirnya si kakek itu berteman dengan seorang gendruwo itu. Alamu alamku, ya. Alamu ya alamu, alamku ya alamku, tapi aku tidak mengganggu. Sebenarnya saya tidak sengaja menebang pohon randumu ini, karena pohon randu ini sudah kering ribuan tahun waktu zaman kerajaan para raja diraja. Akhirnya gendruwo itu menyadari, akhirnya bercerita kepada kakek itu. Kawan-kawanku semuanya bercerita, banyak orang yang memuja saya, banyak orang yang tak kasih kekayaan, tapi tidak ada imbal baliknya, jawab gendruwo itu. Tapi kamu bisa menebang yang saya tidak saya sukain di pang ini, karena ini yang mengganggu saya banyak sekali, jawab gendruwo itu. Akhirnya seorang kakek itu, kawan-kawanku semuanya, akhirnya dicintai makhluk-makhluk dan lembut-lembut. Jadi kakek itu kalau ingin kaya bisa kaya, karena kakek itu sering didatangin seorang wanita yang sangat cantik, namanya kuntilanak, ya. Kuntilanak namanya sangat luar biasa sekali, burung-burung berkicau seperti burung saya ini, ya. Untuk saudara-saudaraku semuanya, malam hari ini malam yang sangat indah. Cerita Joko Pinggit selalu untuk Anda. Persugihan sebenarnya tidak pakai sesaji, tidak pakai tumbal. Sebenarnya persugihan itu datang sendirinya. Kalau persugihan kita membaca mantra ataupun kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kakek itu,
dia tidak akan gentar kepada makhluk-makhluk siluman apapun. Yang penting seorang kakek itu benar-benar mencintai alam. Ya, ingat, Joko Pingit selalu untuk Anda, dan cerita ini selalu yang nyata. Yang tidak nyata tidak perlu saya ceritakan. Dongeng tapi bisa nyata. Ya, nyata bisa menjadi dongeng. Inilah cerita tentang kisah seorang kakek yang sangat luar biasa. Dari jejakannya belum pernah menikah dan meninggal oleh dua orang tuanya, dan dia anak tunggal karena dicintai makhluk-makhluk astral ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gendruwo, wewe gombel, buto ijo, semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita saling mengasihi dan saling menghormati, biarpun supaya kita tidak mengganggu alamnya berbeda-beda dengan tadi yang saya ceritakan tentang kisah Gendruwo yang marah-marah kepada kakek karena kakek itu tidak memahami ataupun tidak paham karena masuk di istananya para genderuwo. Ingat kawan-kawanku, setiap malam Jumat ini kita selalu berjamaah ya, dan kita selalu membakar pewangen ya. Makanya ini adalah kayu dan itu adalah patung ya. Patung itu menceritakan seorang ratu ataupun orang yang baik hati. Akhirnya diukir dengan cara bagus, dan supaya kita mencintai kayu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan di dunia ini serba ada, serba semua komplit ya. Makanya alam selalu nyata, kita sebagai manusia umum masih hidup, ayo cerita yang nyata saja. Yang tidak nyata tidak perlu saya ceritakan, hanya misalkan andai kata seumpama itu hanya cerminan saja. Lebih baik kita cerita yang nyata. Ada lagi tentang seorang nenek-nenek itu setiap ada orang yang menghuni kontrakan baru, dia akan dimusuhi. Karena apa? Orang itu menyembah gendruwo. Kawan-kawanku, itu ada nyata ya, semua milik Allah Subhanahu wa taala, dan manusia hanya bisa menjalankan saja dan menjalani apa adanya selama kita masih hidup. Dan kita selalu bersyukur-syukurilah kita dikasih pernapasan sampai hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kawan-kawanku, makhluk-makhluk astral entah itu apapun tidak membutuhkan sajen ataupun tumbal manusia. Semua dari tergantung diri kita sendiri. Ingat kawan-kawan, ajaran Allah Subhanahu wa taala boleh seperti itu, tapi jangan sampai seperti itu. Ingat, pemikiran Anda, sugesti Anda selalu yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang melahirkan seorang ibu, jangan lupa, ingin sukses, ingin kaya, punya cita-cita, harus sendiko dawuh kepada ibu kita yang melahirkan kita. Anda ingin menjadi seorang pejabat, Anda minta doa restu kepada ibu kita yang melahirkan diri kita. Ingat, mumpung kita masih hidup kawan-kawan, kalau sudah mati repot diantar ke neraka surga kita nggak tahu. Yang penting kita harus bisa mencintai alam yang nyata, dan kita selalu berdongeng cerita seperti itu, cerita yang nyata malam Jumat Kliwon ini. Joko Pingit seperti itu dulu. Jangan lupa subscribe-nya, tekan tombol lonceng biar Anda mendapatkan wawasan ataupun cerita-cerita dari Joko Pingit tentang seorang kakek yang memasukin istananya gendruwo. Ingat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.